pertama kelihatannya lebih menarik jika di awal memperkenalkan dari teman-teman semua. Semisal ini saya beri contoh seperti saya gitu ya. Ini contohnya saja, tapi itu bebas dari teman-teman. Saya hanya memberikan contoh seperti itu. Misal diberi jasa nama, lalu perkuliahan kita seperti itu. Nah, jadi nanti di sini kan teman-teman pastinya akan menjelaskan, mungkin sebagian besar akan menggunakan PPT. Nah, di sini makanya saya tidak menggunakan pen tab supaya nanti saya bisa memberikan apa yang bisa dicantumkan di PPT tanpa harus menuliskan seperti itu. Jadi di sini nanti sudah tercantum semuanya. Oke, ini pembukaannya. Jadi selanjutnya kita kemarin sudah belajar mengenai strategi polya sama race. Oke, strategi polya kita punya 4 tahapan. Di sini nanti untuk soal-soal yang kita kerjakan juga masih nyerempet dari strategi polya dan strategi race. Jadi kita kemarin punya 11 dan sudah dipresentasikan setiap kelompok. Oke, kita ingat-ingat dikit ya, ini untuk strategi polya sama race-nya. Selanjutnya, oke, kemarin kan kalian sudah mengerjakan mengenai tugas bilangan dan geometri ya. Gimana? Apakah ada kesulitan atas tugas tersebut? Atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan terlebih dahulu supaya nanti juga bisa kita bahas? Soalnya ini saya tidak membahas semuanya, tapi beberapa saja. Oke, bagaimana? Kemarin tugasnya masih oke? Sekarang pusing? Atau malah seneng tugasnya gampang-gampang gitu? Gimana teman-teman? Pusing Mbak He. Pusing. Oke. Kita akan belajar bareng ya. Jadi di sini tugas akhirnya kan kita nggak tes nih, kita buat video. Jadi sebisa mungkin menurut saya teman-teman bisa mengemasnya dengan baik. Kita di sini belajar bersama. Oke. Lanjut. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar mengenai bilangan dan geometri. Ini yang pertama saya bahas mengenai bilangan dulu. Nah, oke, kita masuk ke soal bilangannya. Nah, saya mengambil nomor 1 ini, yang jumlah usia Ted dan Leon adalah 13 tahun, jumlah usia Leon dan Andrew adalah 15 tahun, jumlah usia Ted dan Andrew 14 tahun, berapa usia mereka masing-masing. Oke, teman-teman kemarin kalian mengerjakan ini menggunakan cara apa? Kalau menggunakan polya kan nggak ada strateginya ya, jadi pasti menggunakan polya, ya polya aja. Tapi kalau menggunakan race, kira-kira menggunakan strategi apa? Ini setiap orang bisa berbeda ya, karena banyak cara seperti itu. Teman-teman kemarin mengerjakannya menggunakan apa untuk yang nomor 1 ini? Kalau saya boleh tahu. Gimana? Sorry, kurang terdengar. Kalimat terbuka. Oke, kalimat terbuka ya. Boleh. Di sini sudah kelihatan dari kata-katanya bisa dibuat kalimat terbuka seperti itu. Oke, karena tadi yang jawab siapa ya? Saya nggak tahu ini namanya nggak keluar. Saya Kak Debbie. Oke, Debbie menggunakan kalimat terbuka, jadi strategi race ya. Jadi di sini saya coba menggunakan strategi polya. Sebenarnya hampir mirip nih. Cuman kan di sini kalau strategi polya kita runtut seperti itu ya. Cuman sama aja, kita tetap ada sisi race-nya di dalamnya. Yang pertama, memahami masalahnya diketahui apa ya dari soal ini. Kita punya, kalau kita lihat ada berapa anak di sini, kita ada 3. Itu Ted, Leon, dan Andrew. Lalu, apa saja yang diketahui lagi ya di sini? Yang pertama, kalimat pertama, jumlah usia Ted dan Leon adalah 13 tahun. Yang lainnya, jumlah usia Leon dan Andrew 15 tahun. Dan diketahui juga jumlah Ted dan Andrew, jumlah usia Ted dan Andrew 14 tahun. Oke, itu yang diketahui. Lalu sekarang pertanyaannya apa sih? Nah, pertanyaannya berapa umur mereka masing-masing? Seperti itu. Jadi teman-teman, kita bisa menyajikan soal-soal seperti ini menjadi lebih menarik dan tidak melulu memberikan tulisan. Jadi kita bisa sambil ngomong, kita
menampilkan nih, apa sih maksudnya yang kita omongin itu apa, gitu. Oke, lanjut ya. Di sini lalu langkah yang kedua merencanakan penyelesaian. Nah, di sini saya menggunakan permisalan, lalu nanti ada eliminasi, lalu ada substitusi. Oke, kita langsung masuk aja ke penyelesaian masalahnya. Yang pertama, kita memisalkan terlebih dahulu, karena di sini ada 3 orang. Kita misalkan usia Ted X, usia Leon Y, dan usia Andrew Z. Seperti itu. Selanjutnya, kita membuat persamaan terlebih dahulu. Nah, di sini nih, ini yang dikatakan Debbie tadi, kalau Debbie menggunakan kalimat terbuka, sebenarnya sama saja. Di sini juga seperti menggunakan kalimat terbuka, tetapi menggunakan strategi Polya, jadi lebih runtut seperti itu. Oke, persamaannya yang pertama, usia Ted dan Leon adalah 13 tahun, berarti X ditambah Y 13, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri ya. Selanjutnya, kita masuk ke eliminasi. Karena kita akan mencari satu persatu, maka kita menggunakan eliminasi. Oke, kita hilangkan Z-nya, sehingga kita memiliki sisa X dan Y. Kita punya persamaan keempat ini, jadi kita punya 4 persamaan sekarang. Oke, kita eliminasi lagi persamaan pertama dan keempat. Nah, jadi kita mendapatkan 2X sama dengan 12, dan X-nya sama dengan 6. Oke, kita udah dapat X. Kita masih punya Y dan Z. Selanjutnya, kita bisa substitusikan nilai X sama dengan 6 ke persamaan bebas. Jadi di sini kita dapatkan Y-nya 7 dan Z-nya 8. Oke, berarti umur Ted itu 6 tahun, lalu umur Leon 7 tahun, dan umur Andrew 8 tahun. Oke, kita sudah mendapatkan umur mereka masing-masing. Sekarang jangan lupa di strategi Polya terakhirnya ada mengecek kembali. Berarti kita bisa bebas nih mau ambil yang mana. Saya ambil yang umur Ted dan Leon, yang X tambah Y sama dengan 13. Benar nggak sih? Ternyata benar. Oke. Ini pembahasan soal pertama kita. Nanti kita punya masing-masing 3 soal. Oke, saya lanjutkan dulu. Bagi yang ingin bertanya, langsung bertanya, nggak masalah ya. Selanjutnya saya ambil nomor 4 untuk yang bilangan. Di sini, jika 3 bilangan adalah 180, nilai bilangan pertama adalah 2 kali bilangan kedua, nilai bilangan kedua adalah 3 kali bilangan ketiga, tentukan nilai masing-masing bilangan tersebut. Teman-teman kemarin mengerjakan ini menggunakan cara apa ya? Kira-kira kemarin, masih ingat nggak? Apakah ada yang menggunakan Polya? Atau jika menggunakan RACE, menggunakan langkah apa ya? Oke, kita lanjut ya. Di sini saya menggunakan strategi RACE, khususnya membuat kalimat terbuka. Jadi ini sengaja ya, yang tadi saya buat untuk Polya, dan ini untuk yang RACE. Karena apa? Supaya lebih berbeda. Jadi teman-teman, jika teman-teman menjawab nomor 4 kemarin menggunakan strategi RACE, tapi yang lain, itu tidak salah. Jadi setiap soal itu bisa jadi memiliki penyelesaian dengan strategi yang berbeda. Jadi teman-teman tidak masalah mengerjakannya menggunakan apa. Yang terpenting itu sesuai seperti itu. Oke, kita lanjut membuat kalimat terbuka. Berarti yang pertama kita melakukan permisalan terlebih dahulu. Di sini ada 3 bilangan, kita misalkan A, B, dan C. Lalu kita lihat kalimat kedua. Nah, kalimat pertamanya tinggal dulu ya. Kita lihat kalimat keduanya. Nilai bilangan pertama adalah 2 kali bilangan kedua. Bilangan pertama 2 kalinya bilangan kedua. Berarti kita bisa tuliskan A sama dengan 2 kalinya yang B. Kita anggap ini yang A bilangan pertama, yang B bilangan kedua, dan C bilangan ketiga. Oke, ini persamaan yang pertama dari kalimat kedua. Selanjutnya kita baca ke kalimat ketiga. Nilai bilangan kedua adalah 3 kali bilangan ketiga. Berarti kita bisa membuatnya seperti apa? Seperti ini. Berarti nilai B itu 3 kalinya dari nilai C. Atau kita bisa tuliskan C sama aja B dibagi 3.
Nah, di sini teman-teman bebas mengambilnya atau memisalkannya mau kemana. Jadi kalau di sini saya bawa ke B semua. Jadi A sama dengan 2B, lalu C sama dengan B per 3. Supaya apa? Oke, kita lanjut. Supaya ketika kita membuat persamaan di kalimat pertama, yaitu jumlah 3 bilangan, itu kita bisa memisalkan seluruhnya sama variabelnya. Jadi kan kita masih punya A, B, dan C. Jadi kita bisa memisalkan ini untuk mendapatkan satu variabel dulu. Teman-teman bisa memilih boleh A, boleh B, boleh C. Seperti itu. Nah, di sini saya ambil ke B-nya. Lalu kita substitusikan. Jadi yang A kita ganti jadi 2B, yang B tetap aja, yang C kita ganti jadi B per 3. Oke, selanjutnya kita kalikan dulu dengan 3 supaya lebih mudah ya. Jadi kita punya 6B ditambah 3B ditambah B 180. Oke, berarti kita punya 10B, berarti B-nya kita punya 18. Berarti kita punya bilangan kedua itu 18. Nah, ketemu nih. Tinggal A sama C. Kira-kira tanpa kita mencari, cuma lihat A sama dengan 2B, C sama dengan B per 3, berarti A dan C-nya berapa, teman-teman? A-nya berapa? C-nya berapa? Jadi, tidak usah kita cari, kita bisa menjelaskan ini dengan perkataan kita, seperti itu. Misal kita membuat video. Berapa berarti yang A-nya? Kita sudah ketemu satu, otomatis ketemu semua nih. Berarti A-nya? Oke, 36. Lalu C-nya berarti? 6. Oke. 6 Kak. Tip. Berarti semua benar ya untuk nomor ini ya kemarin ya? Oke. Kita lanjut dulu, sepertinya nggak ada masalah. Oke, kita lanjut. Nomor ketiga, saya mengambil nomor 6. Nah, ini soalnya. Isilah setiap lingkaran kecil yang kosong dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 7, sehingga jumlah semua bilangan masing-masing lingkaran besar adalah 17. Kita udah punya 6 di tengah-tengah nih. Kira-kira kemarin teman-teman menggunakan apa? Sepertinya ini akan banyak yang sama nih caranya. Kemarin menggunakan apa, teman-teman? Tebak uji Kak. Oke. Yang lainnya ada? Sama, Mbak. Sama, oke. Di sini aku juga sama, pakai tebak dan uji. Nah, ini emang paling cocok ya untuk tebak dan uji soal ini. Oke, di sini saya ambil angka yang terbesar dulu, saya taruh di bagian kiri. Oh, sebentar. Jadi kalau di sini tadi kita punya 17, otomatis 3 angka ini tadi jumlahnya berapa ya? Oh, berarti harusnya 11. Oke, sekarang kita coba masukkan 7 dulu, angka yang lebih besar di sini. Selanjutnya saya coba dari atas, berarti kita coba ke 5. Kalau ditambahin udah 12. Berarti sini aja belum keisi nih, berarti enggak. Oke, kita lanjut 4. Kalau ditambahin udah 11, sini belum, berarti enggak boleh juga. Sekarang saya coba dari yang bawah, dari yang 1. Kalau ditambah kita masih punya 8, berarti kalau supaya jadi 11 kita kasih 3 di sini. Oke, kita udah punya lengkap ya. 4 angka. Oke. Yang sebelah sini, berarti sisanya ya, kita punya 2, 4, dan 5. Oke, sekarang kita cek dulu. 4 angka ini kira-kira 17 nggak ya? Oke. Kita cek 9 ditambah 8. Oke, 17. Nah, yang pertama udah oke nih. Yang kedua sekarang. Yang kedua 8 sama 9 juga. Oke, berarti udah sama-sama 17. Nah, ini kebanyakan memang menggunakan tebak dan uji ya. Soalnya ini memang pas banget soalnya buat tebak dan uji. Oke. Untuk itu yang bilangan kita membahasnya 3 soal. Apakah ada yang ingin bertanya dulu? Atau mau disimpan dulu pertanyaannya? Gimana? Saya mau tanya, Mbak. Ya. Yang sebelum soal nomor 6 tadi, Mbak, yang soal nomor 4, itu kan tadi ada yang A plus B plus C-nya itu kan 180. Nah, itu 180-nya nggak dikaliin 3 juga ya, Mbak? Oh iya, tadi yang sebelumnya tadi loh, Mbak, soalnya. Oh iya, oke. Soal Makasih ya, nomor 4, Mirta. kalau nggak salah.
Oke, berarti ini saya salah di sini ya. Oh iya, oke. Makasih Mirta. Berarti kita harusnya punya 18 dikali 3. 54 ya, harusnya ya. Oke, terima kasih ya Mirta. Ini jeli sekali nih. Maaf teman-teman, jadi di sini ada kesalahan sedikit. Di sini berarti kita punya 54. Oke. Berarti kita B-nya punya 54, lalu A-nya berarti kita punya berapa nih? 108. Oke. 108. Lalu untuk C-nya berarti kita punya 18. Oke, terima kasih Mirta. Teman-teman yang lain, jadi kan di sini saya tidak selalu benar ya. Jadi teman-teman boleh memberikan masukan ataupun ada yang salah gini langsung teman-teman koreksi boleh. Terima kasih. Oke, ini tadi sudah. Berarti harusnya dikali 3. Nah, berarti gini. Oke. Apakah ada yang ingin mengomentari lagi teman-teman untuk 3 nomor yang saya bahas? Atau ada yang salah mungkin tadi? Oke. Ada yang ingin menanggapi lagi teman-teman untuk soal bilangan sebelum kita masuk ke geometri? Atau ada yang mau cerita dulu untuk yang bilangan kemarin kesulitannya di mana? Oh, atau enggak kita diskusi di terakhir aja ya. Ini bilangan dulu, lalu geometri nanti kita diskusikan semuanya seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke bilangan. Oh, maaf, geometri. Bilangannya sudah selesai. Nah, di sini geometri kita punya ada 2 nanti. Kita ada geometri bangun datar, lalu ada bangun ruang. Di sini yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu soal bangun datarnya. Oke. Yang pertama saya ambil nomor 7. Nah, ini. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini 28. Berapa luas yang lebih besar? Nah, teman-teman, untuk yang lebih besar itu berarti yang mana sih perseginya? Ini juga soalnya bisa mengecoh ya, karena di sini bilang cuma luas persegi yang lebih besar. Seperti itu. Teman-teman, kemarin menggunakan cara apa? Untuk yang soal nomor 7. Masih ingat? Kira-kira menggunakan apa? Oke. Di sini saya menggunakan strategi race. Kira-kira apa ya yang cocok buat ini, soal ini? Strategi race. Kalau yang polia kan berarti kita bisa pakai apapun ya, yang penting sesuai dengan urutannya. Kalau yang race, kira-kira yang cocok apa untuk soal ini? Teman-teman kemarin menggunakan apa? Polia semua atau race, tapi race yang apa seperti itu metodenya? Yang apa kemarin? Oke. Di sini saya menggunakan tebak dan uji. Nah, kan kita tahu nih, udah tahu kalau ini persegi. Jadi otomatis sisinya sama. Jadi mempermudah kita untuk menebak-nebak sisinya berapa sih. Kalau persegi panjang, kita akan kesulitan menggunakan tebak dan uji. Karena apa? Karena kita harus menebak 2 nih, punya panjang, punya lebar. Kalau persegi kan kita cuma menebak sisinya ya, dan pasti sama. Nah, di sini saya menggunakan tebak dan uji. Untuk teman-teman yang agak berbeda, kemarin jawabannya boleh sharing di akhir kita nanti. Oke. Jadi di sini luas persegi besar itu sama aja luas arsiran ditambah luas persegi kecil. Kalau kita lihat ya. Dan di sini yang luas diarsir itu, yang hitam ini, sudah diketahui, yaitu 28 cm persegi. Berarti kita kan punyanya yang luas arsiran nih. Berarti kita usaha buat luas arsiran sama dengan berapa sih? Itu boleh, atau nggak diubah jadi seperti itu juga tidak masalah. Jadi di sini saya ubah, luas arsiran itu sama aja luas persegi besar dikurangi luas persegi kecil. Luas persegi kecilnya sama aja yang di dalam itu. Oke? Berarti, tebakan pertama.
luas arsiranya kita coba yang persegi besar 6, yang persegi kecil 2. Ternyata kita dapat selisihnya sama aja kan, luas arsiranya selisihnya mereka ya. Kita dapat 32. Berarti metode salah ya, berarti ya. Terus kita lanjut yang kedua. Di sini saya ambil yang besar itu urutan. Coba ke 6, habis ini ke 7. Lalu untuk yang persegi kecil saya ambil genap, angka genap. Kita coba yang kedua. Kita coba 7 untuk yang besar dan 4 untuk yang kecil. Ternyata selisihnya 33. Berarti belum benar lagi. Kita coba lagi. Berarti naik 1 lagi. Untuk yang kecil, bilangan genap selanjutnya. Kita coba. Nah, yang ini. Yang besar kita punya 8. Yang kecil kita punya 6. Nah, kita dapat nih. Ternyata selisihnya mereka 28. Oke, berarti kita dapat hasilnya luas dari persegi yang besar 64. Kalau ditanyakan panjang sisinya yang besar berapa sih? Gitu. Berarti kita punya 8 cm. Di sini nanti pertanyaannya teman-teman kan bisa mengkombinasikan ya, misalnya tidak harus satu hal yang ditanyakan. Semisal besar luas persegi yang lebih besar, kayak pertanyaan ini, itu kan berarti hanya satu yang ditanyakan. Tetapi teman-teman bisa nih mengembangkan, misal berapa luas persegi dan panjang sisi persegi kecil, misal seperti itu. Jadi kan agak lebih rumit seperti itu ya. Jadi kita tujuannya ke soal-soal HUTS nih. Gitu. Oke, ini untuk yang nomor 7. Kita pakai tebak dan uji. Selanjutnya, untuk yang bangun datar saya ambil nomor 8. Ini isi soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. ABCD adalah sebuah persegi dan panjang sisinya 12. Luas CEF adalah 24 lebih luas daripada ADE. AD. Berarti di sini CEF 24 lebih luas dari luas ADE. Jadi di sini kita bacanya hati-hati ya, karena biasanya kata-kata itu sok dong jelimet gitu. Jadi kita buatnya persamaan gitu agak susah. Nah, di sini kita punya luas CEF 24 lebih luas daripada ADE. Oke, kita suruh nentuin CF. Kira-kira teman-teman kemarin menggunakan cara apa? Ini salah satu soal yang menurut saya juga lumayan sulit ya. Teman-teman kemarin menggunakan apa? Brigita mungkin menggunakan apa? Atau teman-teman yang lain juga bisa ya berkomentar kemarin kira-kira menggunakan apa sih? Nanti kita bahas bareng. Kira-kira cocoknya pakai apa sih? Gitu. Jadi teman-teman nggak harus menjawabnya pakai satu cara ya. Kalau teman-teman misal banyak waktu nih, bisa satu cara terus mau nyoba lagi pakai cara lain ya boleh aja. Karena setiap soal itu nggak selalu punya penyelesaian satu cara. Jadi bisa beberapa cara, tapi yang jawabannya sama ya. Nanti pakai 3 cara, jawabannya beda semua misalnya. Oke. Jadi kita kemarin pakai apa? Pakai RIS, Pak. Pakai RIS yang apa? Metodenya kita. Apa ya? Ini kayak kalimat terbuka gitu ya, Mbak. Oh, oke. Oke, berarti kemarin teman-teman mana ya mengerjakannya strategi RIS atau strategi Boya gitu aja ya? Nggak dikasih metode ya, teman-teman? Oke, nggak apa-apa. Berarti untuk selanjutnya bisa misalnya kalau kita bisa dibuat proyek itu bisa mungkin kita menjelaskan secara detail apa sih soal kita, terus cara penyelesaiannya bagaimana sih. Nah itu sebisa mungkin runtut seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini saya menggunakan strategi RIS juga. Kira-kira apa nih metodenya? Kalau Brigita tadi bilang kayak kalimat terbuka itu. Kira-kira apa yang lain? Banyak loh ya strategi RIS, ada 11. Tapi nek tebak uji kelamaan nanti malahan kalau tebak uji ya kalau soal ini. Jadi jangan kalau pakai tebak uji. Kira-kira apa? Kalau pakai tabel tambah susah lagi, nggak bisa juga berarti. Nah, kalau kita nyari strategi apa, strategi RIS yang metode apa yang cocok, kita bisa cara seperti itu teman-teman. Jadi strategi RIS ada apa aja? Oh, ada tebak dan uji.
cocok nggak ya buat soal ini, bisa nggak ya diterapkan. Kalau nggak bisa ya udah kita eliminasi aja. Berarti kalau misalnya pakai tabel, oh nggak memungkinkan juga, berarti nggak mungkin nih pakai ini. Seperti itu bisa digunakan untuk biar teman-teman nggak bingung nih kira-kira pakai metode yang apa. Seperti itu. Oke, di sini saya menggunakan penyelesaian secara sistematis. Kira-kira caranya gimana? Teman-teman kemarin dapat hasilnya berapa sih? Aku penasaran soalnya ini soalnya lumayan. Yang ini sama yang satu. Jadi aku ambil 2. Yang pertama itu nomor awal kelihatannya ada segitiga siku-siku juga, ada yang diarsir. Nah, ini untuk nomor yang 8. Kira-kira kemarin teman-teman dapatnya berapa nih panjang CF-nya? Seharusnya dapat ya, soalnya mengumpulkan semua kan? Berapa kira-kira? Halo. Punya Brigita kemarin berapa dapatnya? Panjang CF-nya 12. Oke, 12 ya. Oke, kita simpen dulu. Yang lainnya? Nggak apa-apa, kita diskusi bareng ya teman-teman. Jadi kita nggak usah terlalu itu santai aja. Kita diskusi bareng, ini bagusnya pakai apa? Kalau seperti ini cocok atau enggak? Kalau jawabannya mencarinya seperti ini, kelamaan atau enggak? Itu kita diskusikan. Ada yang lain? Kira-kira selain Brigita dapat 12, yang lainnya berapa? Kira oke. Ada siapa aja ya? Maaf teman-teman, ini aku nggak terlalu hafal namanya. Jadi mungkin nanti untuk pertemuan ini seperti ini kayak tatap muka gini. Pengennya saya ya banyak interaksi dengan teman-teman supaya kita saling kenal, supaya wah ini ketemu di jalan udah pernah kelas bareng, masa nggak tahu misalnya kayak gitu. Oke teman-teman yang lain, selain Brigita, Mirta, Angger kemarin dapat berapa? 8 cm, Mbak. 8, oke. Beda-beda ya ini ya. Oke, 8, 12. Ya. Ada lagi yang beda. Kalau Angger pakai apa? Kalau Brigita tadi pakai race. Angger pakai apa? Ini cara apa ya, Mbak ya? Cara apa? Ada race sama polia doang. Cara saya sendiri, Mbak, kayaknya, Mbak. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar ya. Jadi Iya. kalau setelah kita membahas ini kan kita jadi tahu kalau soal seperti ini cocoknya pakai apa sih, atau cocoknya pakai caranya Angger gitu kan misalnya. Oke. Yang lainnya, kalau Mirta berapa? Brigita 12, Angger 8. Sama Mbak 8. Oh ya, oke, 8. Yang lain? Oke, teman-teman. Yang lain dapat berapa? Yohanes dapat berapa kemarin untuk yang ini? Beda-beda ya ini ya. Dapatnya ya beragam banget. Yohanes? Atau Ati kemarin dapat berapa, Ati? Saya dapat 6,8, Mbak. Oke, beda lagi ya. Kita coba lihat ya nanti ya. Oke, yang lainnya ini beragam. Kalau Ati pakai cara apa? Sorry, kalau Ati pakai cara apa? Halo, Ati? Iya, Mbak. Kemarin pakai polia. Oke, pakai polia ya. Caranya di polia itu apa? Maksudnya yang kedua. Yang kedua itu kan menentukan penyelesaian. Nah, itu nanti pakai apa? Penjelasan penyelesaiannya apa? Yang kedua itu, Mbak. Apa? Nggak apa-apa, ini beda-beda ya. Jadi kita bisa tahu nih, teman-teman, caranya pakai apa, beda-beda semua. Kalau Ati pakai apa? Yang polia, lalu yang kedua dapat pakai cara apa? Kalau Angger tadi kan pakai cara sendiri. Kalau Brigita pakai kalimat terbuka. Kalau punyanya Ati pakai apa? Untuk polia. Di langkah kedua kan kita gimana? Merencanakan penyelesaian, Mbak.
Ya, penyelesaiannya itu menggunakan apa di penjelasannya Atik? Oh, kita hanya gini Mbak, kita hitung dari awal begitu saja Mbak. Oh, oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi, kalau Atik menghitung dari awal ya. Nah, ini udah banyak jawaban ya, beragam banget. Jadi kita coba lihat, kalau di sini, kalau kita lihat, sebentar. Di sini berarti kita punya 2 segitiga yang bisa dihitung. Sorry. Nah, di sini yang pertama yang CEF, dan yang kedua kita punya AED. Bukan berarti yang ABCD nggak kita pakai ya. Jadi kita juga pakai karena di situ ada angkanya, maksudnya dari persegi itu kita punya panjang sisinya 12, dan itu kepake banget nih nanti untuk mencari seperti itu. Oke, kita coba dulu. Kalau kita punya seperti ini, teman-teman dulu mendapatkan kongruenan dan kesebangunan nggak waktu SMP atau SMA. Jadi kita kalau kongruen otomatis semua bangun itu sama, panjang sisinya atau besar sudutnya itu sama. Tapi kalau kesebangunan atau bangun yang sebangun, oke, bangun yang sebangun itu nanti ukurannya tidak sama, cuman perbandingannya dia punya perbandingan yang sama seperti itu. Jadi teman-teman, kalau dari penjelasanku ini tadi, kira-kira untuk soal ini kita pakai kekongruenan atau kesebangunan? Kalau kita lihat 2 segitiga ini, besarnya sama nggak sih? Atau sudutnya sama nggak sih? Gitu. Kalau sama berarti kita bisa pakai kongruen. Tapi kalau misalnya kira-kira berbeda, berarti kita pakai kesebangunan. Kira-kira pakai apa teman-teman? Kalau kita lihat. Jadi kita bisa berpikir lebih jauh lagi, kira-kira ini bisa pakai apa sih? Kita bisa pakai cara-cara itu. Tapi nggak menghafalkan ya, karena di sini kan kita pakai Polya dan Race itu untuk tidak menghafalkan rumusnya. Gitu. Oke, di sini nanti kita pakai segitiga yang sebangun. Jadi kita punya segitiga CEF yang sebangun dengan AED. Oke, kita lihat. Pertama, kita bisa pakai luas segitiga. Kenapa? Karena di kalimat ketiga, kita punya luas CEF adalah 24 cm lebih luas dari ADE. Berarti kelihatan ya lebih kecil yang ADE. Oke, kita bisa buat persamaannya. Nah, seperti ini. Sama aja luas CEF itu sama dengan luas ADE ditambah 24. Karena yang CEF lebih besar ya. Oke, ini kita udah punya luasnya. Karena segitiga, berarti kita punya setengah kali alas kali tinggi. Untuk yang CEF, kita punya tingginya CE, punya alasnya CF. Nah, kita udah punya nih yang ditanya, yaitu CF. Ada nih di rumusannya. Oke, kita pakai dulu. Selanjutnya, yang ADE kita punya tingginya ED dan alasnya AD. Seperti itu, bisa dilihat. Kenapa kok tingginya ED? Karena di sini kita punya siku-siku dan AE itu sebagai sisi miringnya. Oke ya, sampai sini masih aman teman-teman? Paham dengan apa yang saya sampaikan? Atau bingung? Untuk yang pertama kita pakai luas segitiga karena di soal yang bisa kita olah atau yang kita punya itu ada luas segitiga dan panjang sisi dari ABCD. Itu makanya kita ambil yang luas segitiga. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk yang mau bertanya langsung bertanya saja nggak apa-apa. Oke. Di sini kalau kita lihat ED, nah ini yang sebelah sini kita nggak punya semua ya, kita belum tahu, jadi kita nggak bisa nyari. Kita bisa mengganti yang ED dan AD. Kenapa? Yang ED kita lihat di sini itu sama aja. Kalau kita lihat AB di sini kan rusuk atau sisi dari persegi. Oh maaf, bukan rusuk, tapi sisi dari ABCD. Berarti di sini berarti di sini AB-nya 12. Nah, kalau ED berarti berapa? Kita bisa tulisin karena segini 12, berarti ED berapa? 12 dikurangi CE. Paham sampai situ teman-teman? Untuk mencari ED-nya? Oke ya, masih oke. Nah, yang AD sekarang. Kalau yang AD kan sisinya ya, otomatis kita bisa langsung substitusi, yaitu 12
cm. Sampai sini dulu, ada yang bingung dengan penjelasan yang saya sampaikan? Masih oke? Oke ya. Nah, saya lanjutkan. Selanjutnya, kita kan CE dan CF belum punya nih. Nah, kita simpan aja nggak apa-apa. Kita sederhanain yang sebelah sini. Nah, ini 6 dari mana? Dari setengah dikalikan dengan 12. Kita punya 6, masih punya yang di dalam kurung, yaitu 12 dikurangi CE. Nah, 24-nya jangan diapa-apain dulu, biarin dulu. Oke, selanjutnya, nah kita sederhanakan yang sebelah sini. Kita punya 6 dikali 12, kita punya 72, ditambah dengan 24. Jadi kita punya 96. Nah, ini 6 CE karena apa? Karena kita kalikan pelangi. Ke sini 72, ke sana 6 CE. Ada yang ingin bertanya dulu sampai sini? Dapat 96 dari mana, Mbak? Atau 6 CE dari mana? Misalnya. Atau sudah paham? Paham ya? Oke. Untuk yang kurang paham langsung ngomong ya, jadi bisa saya ulang seperti itu. Oke. Berarti di sini kita saya tuliskan CE dikali CF karena setengah sudah saya kalikan ke sini. Kita sama-sama kali 2. Kedua ruas kita kalikan 2. Berarti 96 jadi 192. Untuk yang 6 CE kita punya 12 CE. Nah, ini kan kita belum bisa nyari nih. Cuman punya persamaan. Kenapa kok nggak bisa nyari? Karena variabelnya masih 2. Atau sesuatu yang belum kita temui atau belum kita punya masih ada 2. Yaitu CE dan CF. Makanya kita belum bisa ketemu. Biasanya, kalau kita mengerjakan seperti ini, dapat hasil akhir seperti ini, wah gimana Ki? Udah mentok sampai sini. Udah susah-susah, lama-lama ternyata nggak ketemu. Nah, ternyata ini kita harus punya 2 langkah. Yang pertama kita pakai luas segitiga, yang kedua seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kesebangunan. Kita bisa pakai kesebangunan. Oke, kita lihat dulu. Kita bisa pakai kesebangunan itu ke perbandingan. Nah, teman-teman, kalau ini nanti misalnya teman-teman agak asing atau agak bingung, nanti langsung tanya ya. Di sini perbandingan penggunaannya bagaimana? Nah, jadi kenapa kok bisa bilang sebangun? Karena di sini sudut sudut CEF yaitu di sebelah sini dengan sudut DEA itu dia bertolak belakang. Benar? Benar ya? Jadi otomatis sudutnya apa? Sudutnya sama besar. Kalau kita lihat untuk segitiga CEF dan segitiga ADE, dia kan siku-siku nih. Otomatis kalau kita udah punya 2 sudut yang sama besar, yaitu yang sebelah sini dan sini udah pasti punya siku-siku, berarti sudut yang lancip ini, yang lancip dan lebih kecil, di situ otomatis sama dengan yang ujung sini. Seperti itu. Jadi otomatis kita bisa mengatakan bahwa 2 segitiga yang kita punya ini sebangun. Nah, sekarang bagaimana menyatakan perbandingannya? Perbandingannya seperti ini. Kalau kita lihat, kita bisa pakai yang kayak tadi, luas segitiga dulu. Kita kan punya tinggi, punya alas. Untuk yang CEF, ini ternyata agak kepotong ya. Oke. Di sini CEF, kita punya tingginya siapa? CE. Kita punya tinggi CE. Untuk yang ADE, kita punya tinggi siapa? ED. Berarti perbandingan tinggi dengan tinggi, yaitu CE per ED. Nah, itu perbandingan yang pertama. Jadi kita membandingkannya dari yang besar sama yang kecil, lalu tinggi dengan tinggi. Setelah itu, kita punya alas juga nih. Kalau sisi miringnya kan kita belum tahu. Dan kita nggak punya di sini, di perhitungan pertama. Berarti kita jangan pakai. Karena nanti kita kesulitan, variabelnya menambah. Nah, kita kan sudah punya 2 nih di sini, CE dan CF. Jadi kita usahakan untuk yang perbandingan ini, kita juga punyanya CE dan CF saja. CE dan CF gitu. Kita usahanya seperti itu. Oke, di sini kalau kita lihat, berarti CF itu alasnya dari CEF, dan AD itu alasnya dari ADE. Sampai sini dulu. Mau bertanya mengapa bisa dapat perbandingan ini? Sebelum saya lanjutkan. Karena kalau dari sini teman-teman agak bingung, nanti untuk selanjutnya malah tambah bingung.
yang ingin bertanya dulu sebelum saya lanjutkan? Masih oke? Anissa oke? Oke. Veronica oke? Oke ya. Oke, Mbak. Oke. Berarti kita lanjutkan. Di sini udah punya perbandingannya. Oke, baru perbandingan ya. Sekarang seperti tadi yang saya katakan, kita udah punya CE dan CF. Berarti kita berusaha nih yang sebelah sini dari perbandingan ini kita juga punya CE dan CF saja. Nah, berarti kita harus mengganti yang apa? Kita bisa ganti yang ED dan AD. Kalau CE-nya biarin ya, karena kita nggak punya. Oke, kita ganti dulu. ED kita ganti seperti tadi menjadi 12 dikurangi CE. Nah, sama-sama udah punya CE ya di sini. Hilang satu variabelnya yaitu ED karena sudah diganti menjadi 12 dikurangi CE. Lalu yang AD ialah sisi dari ABCD. Berarti kita punya 12. Sampai sini sebenarnya yang kita pakai itu aja. Cuman bisa dibuat menjadi dua. Yang pertama segitiga dan yang kedua kita buat ke perbandingan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan luas segitiga saja belum ketemu, nah itu kita bisa menggunakan cara lain supaya nanti kita punya persamaan, minimal 2 persamaan seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke ya, masih oke ya. Selanjutnya di sini kita sama-sama kali 12 dan 12 min CE. Nah, di sini jadinya apa? Di sini kita kalikan 12 CE, yang sebelah sini kita kalikan 12 dikali CF, 12 CF, lalu CE dikurang CF. Jadi kurangi CE kali CF. Kalau kita lihat teman-teman, variabelnya udah hilang ya, yang ED dan AD. Dan di sini kita tinggal punya apa? Punya CE dan CF. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi kita harus punya sesuatu, karena di sini punya CE dan CF, di sini kalau bisa jangan tambah lagi nih variabelnya. Nanti nggak bisa dicari, seperti itu. Kalau bisa, ya di sini CE dan CF, di sini juga CE dan CF. Oke, saya lanjutkan. Ini CE dan CF-nya saya pindah ke ruas kiri. Seperti ini. Jadi kita punya persamaan CE dikali CF-nya, 12 CF dikurangi 12 CE. Oke, kita udah punya dua nih. Kelihatan ada yang sama ya. Ini saya hilangkan dulu. Kita pakai metode eliminasi. Yang dieliminasi apa? Hasil dari yang segitiga tadi dan hasil dari yang perbandingan tadi. Yang pertama, kita punya CE dikali CF itu 192 dikurangi 12 CE. Nah, ini persamaan yang pertama tadi. Lalu yang kedua, dari perbandingan, kita juga punya CE dikali CF-nya, 12 CF dikurangi 12 CE. Oke, kita udah punya dua nih. Nah, uniknya kita punya apa? Punya CE CF sama CE CF, atau perkalian antara CE dan CF. Kita punya dua. Nah, berarti kita bisa apa? Bisa sama dengankan aja. Di sini CE kali CF, di sini CE kali CF, berarti 192 dikurang 12 CE itu sama dengan 12 CF dikurang 12 CE. Oke, sampai sini dulu. Mudeng atau mubeng? Ada yang mau tanya dulu atau enggak? Atau jelasin lagi yang tadi? Oke, nggak apa-apa. Tapi nggak mudengnya di mana? Itu disampaikan. Ada yang belum paham sampai sini? Jadi teman-teman, soal seperti ini nih banyak ya. Jadi model-model soal sekarang tuh mau semuanya ke hot seperti itu. Nah, tujuannya emang seperti itu ya. Jadi soal ini dan yang tadi saya katakan yang awal itu ada satu lagi yang lumayan sulit, tapi saya ambil yang ini karena menurut saya lebih sulit yang ini. Seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya dulu? Atau belum? Atau sudah mudeng? Nah, ini saya juga lupa nih jawabannya tadi berapa ya. Coba nanti kita cek ya. Tadi kan beda-beda nih, ada 12, 8, 6,8. Berapa lagi tadi? Oke, kita cek nanti. Nah, berarti di sini kita udah substitusi masing-masing. Kita tinggal apa? Kita tinggal satuin
yang memiliki suku sama. Di sini kan yang belum bersatu kan yang CE ya. Kita kan bisa kedua ruas kita tambah 12 CE, yang sebelah sini habis, yang ruas kiri habis, yang ruas kanan juga habis. Jadinya tinggal 192 sama dengan 12 CF. Terus CF-nya kira-kira berapa? Udah kelihatan nih. CF-nya kira-kira berapa? Apakah 12 seperti kita? Atau 8, Ger? Atau 16, 6,8? 16, Mbak. 16. Oke. Nah, CF-nya ternyata ketemu 16. Jadi teman-teman, yang teman-teman lakukan nggak salah, cuman mungkin ada sedikit berbeda di perhitungannya. Jadi kalau seperti ini, kita kan tahu ya apa aja yang harus dihitung dan dapatnya dari mana, seperti itu. Kalau punya Brigita tadi, dapatnya dari apa ya? Tapi bulat ya, Brigita 12 ya tadi ya. Dapatnya dari apa tadi, persamaannya gimana Brigita? Kalau buat kalimat terbuka. Ini tadi aku pakai ini, Mbak. Apa menebak itu loh, Mbak. Oh, tebak dan uji. Tebak Oh dan ya, oke. Kalau tebak dan uji boleh, cuman susahnya di sini kita kan banyak yang nggak punya ya Brigita. Jadi di sini kita punyanya cuman sisi dan cuman dikasih tahu luas CEF itu 24 lebih luas dari ADE. Nah, berarti kan kita harus cari ini panjang EC berapa, ED berapa, seperti itu. Jadi kalau pakai yang tebak uji nggak salah, cuman biasanya agak berbeda jawabannya karena kita kan menebak-nebak dan itu kan emang kata-katanya kan tebak uji ya. Berarti kan kita nebaknya harusnya emang ngawur ya. Seperti itu loh. Nah, berarti agak bedanya di situ. Oke, tetapi nggak apa-apa. Untuk yang Angger, punyamu gimana, Angger? Sama Mirta sama ya tadi ya, jawabannya 8 ya. Kalau Mirta Ya. gimana? Udah gimana Mbak? Salah nih Mbak kalau ini Mbak. Udah kelihatan Oh, kan oke. salah sih. Tapi dapat bulat ya, maksudnya bulat ya. Iya. Oh ya, oke. Tapi ini tadi bisa dipahami? Bisa Mbak, tadi udah tak screenshot, nanti tak pelajari lagi. Oke, sip. Untuk Ati, bisa dipahami ini agak beda ya. Untuk yang punyanya Ati tadi. Iya, Mbak. Oke. Tapi paham, Ati? Iya, Mbak. Nanti Oke. saya pahami lagi, Mbak. Oke, sip. Untuk yang lainnya gimana? Udah paham atau ngikutin tapi nggak paham misalnya gitu? Kira-kira paham nggak dengan penjelasan yang saya berikan? Jadi di sini teman-teman, susahnya itu emang kita lihat kira-kira peluang dari soal ini tuh yang kita pakai apa sih gitu. Kan di sini yang diketahui cuma 2 ya, maksudnya yang ada angkanya itu cuma 2. Panjang sisinya sama 24 lebih luas. Mending kalau diketahui luas salah satu segitiga dari mereka. Nah, ini cuma 24 lebih luas seperti itu. Jadi kan lumayan sulit nih. Jadi kita harus punya sesuatu yang biasanya soal-soal seperti ini mengarahnya ke 2 cara yang berbeda dan menghasilkan persamaan. Jadi kita bisa eliminasi seperti itu. Jadi misalnya teman-teman tadi dapat sampai sini. Nah, sampai sini aja. Pertama, ini kan teman-teman aku juga mencoba ya. Jadi aku nggak langsung bisa. Ini caranya pakai apa sih? Nah, ternyata kalau dicoba, pertama pakai luas segitiga ternyata dapatnya ini. Kok ini? Gitu. Kita masih punya CE dan CF. Ternyata kita masih punya perbandingan. Kenapa kok aku bisa dapat perbandingan? Karena ya tadi lihat dari sudutnya. Kalau kita lihat sini dan sini kan dia bertolak belakang. Otomatis karena dia siku-siku, sudutnya minimal 2 udah sama. Otomatis kalau minimal 2 sama, 3 sudutnya otomatis sama. Nah, itu namanya sebangun. Karena dia besarnya nggak sama. Seperti itu. Jadi kita bisa pakai perbandingan. Oke. Bisa dipahami ya? Ini untuk nomor 8. Kita dapat panjang CF-nya 16 cm. Oke. Ada yang ingin bertanya dulu? Atau saya lanjutkan? Oke,
sepertinya masih aman-aman saja ya, aman sentosa ini. Oke, lanjut. Selanjutnya di bangun datar saya ambil nomor 9. Isinya ini. Panjang sebuah persegi panjang sebuah persegi panjang 1,5 kali lebarnya. Jika panjangnya bertambah 3 dan lebarnya bertambah 2 cm, luasnya bertambah juga nih, bertambah 30 cm. Tentukan masing-masing dari lebar dan panjang mula-mula. Mula-mula ya, jadi kita punya dua posisi ya, dua keadaan. Yang pertama, ketika normal, ketika panjangnya juga cuman panjang dan lebarnya cuman lebar. Nah, kalau yang keadaan kedua, kita punya panjangnya ditambah 3 dan lebarnya ditambah 2. Jadi kita punya dua keadaan. Ini nanti juga kita bisa buat persamaannya. Tuh. Teman-teman kemarin pakai apa? Nomor 9. Kira-kira pakai apa? Polia atau race gitu aja lah. Kira-kira pakai apa kemarin? Ingat gak? Untuk yang soal nomor 9 ini. Pakai polia atau pakai race atau pakai cara lain? Gimana Brigita? Kelihatannya mau open mic ini. Pakai polia, Mbak. Pakai polia. Oke. Untuk penyelesaiannya Brigita pakai apa? Maksudnya di langkah kedua itu diisi apa sama Brigita? Mbak. Nyari sendiri, Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Maksudnya Brigita menggunakan cara apa? Langkah-langkahnya maksudnya. Yang pertama misalnya membuat persamaan atau eliminasi. Membuat persamaan, oke? Iya. Oke. Dapatnya berapa Brigita? Hasilnya, Mbak. Ya, betul. Panjangnya? Panjangnya aja. Panjangnya 6 cm. Oke, Brigita punya 6 ya. Otomatis kalau panjangnya punya kan lebarnya kita tahu. Yang lain, ada yang jawabannya sama atau jawabannya malah berbeda? Gak apa-apa. Ada yang beda, teman-teman, dengan Brigita panjangnya, jawabannya. Jadi kita belum tahu ya punya Brigita ini benar atau enggak, punya saya benar atau enggak, kita kan koreksi bersama. Gitu. Ada yang berbeda? Atau sama 6. Lebarnya berarti berapa? Brigita punya Brigita? 4. 4, oke. Untuk Nidia, berapa Nid? Panjang dari yang kemarin kamu tentukan. Halo Nidia? Oh, halo Mbak. Maaf, Ya. listriknya di rumah saya tuh mati, jadi sinyalnya agak susah. Oh ya, oke. Panjangnya dapat ini bisa? Jawaban bisa. Ya. Panjangnya 6, lebarnya 4. Oke, sama ya. Oke, Ya. makasih Nid. Untuk yang lainnya. Yuarnes, tadi belum jawab nih. Jawabanmu berapa? Untuk yang ini. Oke. Kebanyakan jawabannya panjangnya 6, lebarnya 4. Kita coba lihat pakai cara apa nih? Pakai cara strategi polia kalau dari saya ya. Jadi kalian kalau pakai race juga boleh, nggak harus pakai polia juga. Yang penting kita lihat nanti jawabannya dan hasil serta langkah-langkahnya sama nggak? Gitu. Oke. Yang pertama, memahami masalah. Yang diketahui apa? Nah, di sini diketahui panjangnya 1,5 kali lebarnya atau 3/2L. Ini boleh ya dituliskan gini. Oke, yang kedua, ketika panjangnya ditambah 3 dan lebarnya ditambah 2, luasnya juga ikut tambah nih. Tambah berapa? Tambah 30 cm persegi. Oke, kita punya 2 yang diketahui di sini. 2 hal. Ketika P-nya normal, L-nya normal, dan yang kedua, ketika keadaan P dan L-nya ditambah,
luasnya juga ikut nambah. Seperti itu. Oke, yang ditanya apa? Panjangnya berapa, lebarnya berapa? Oke. Cara kedua, merencanakan penyelesaian. Kira-kira apa ya? Di sini saya menggunakan selisih luas. Kenapa menggunakan selisih luas? Karena kalau kita lihat di sini ada dua keadaan lagi. Yang pertama ketika dia normal atau belum ditambah sesuatu, dan yang kedua ketika panjang dan lebarnya sudah ditambahkan sesuatu, maka luasnya juga ikut ditambah. Otomatis dua hal itu bisa kita jadikan patokan. Karena apa? Karena dua hal itu berbeda. Kalau dua hal nggak bisa dijadikan patokan karena apa? Karena dua hal tapi penyampaiannya beda, isinya sama, seperti itu. Biasanya kan ada yang kayak gitu ya. Jadi soal itu ada yang kelihatan nih dia punya keadaan dua atau keadaannya satu tapi diceritakan kembali, seperti itu. Kalau soal nomor 9 ini kan kita jelas punya keadaan dua. Yang pertama normal, yang kedua ketika ditambah itu tadi. Oke, kita akan coba. Kira-kira gimana ya menyelesaikan masalahnya? Yang pertama, kita punya luas mula-mula. Luasnya sih nggak tahu ya, tapi kita tahu nih rumus luas dari persegi panjang, yaitu P dikali L. P-nya kita langsung ganti dengan ini tadi. P-nya kan satu setengah lebar atau 1,5 kalinya lebar, sama aja 3/2 lebar. 3/2 kali lebarnya. Kita bisa tuliskan seperti itu. Supaya apa? Supaya seperti tadi, kita hanya memiliki variabel yang minim. Kalau bisa kan kita punya variabel 1 ya, jadi kita bisa langsung ketemu. Kalau nggak bisa ya 2, seperti tadi, yang CE dengan CF. Nah, kita sebisa mungkin mengganti variabel yang tidak diketahui itu dengan variabel yang lain. Supaya seperti ini, P-nya ini di sini kita ganti jadi 3/2L. Jadi di sini kita cuma punya L doang. Kita punya luas mula-mulanya 3/2L kuadrat. Kita punya P lagi. Gitu. Oke. Ini untuk luas mula-mulanya. Sekarang kita punya keadaan kedua, yaitu luas setelah mengalami perubahan ukuran. Perubahannya gimana? Ya ini tadi, panjangnya ketika ditambah 3, dan lebarnya ditambah 2, luasnya ikut tambah. Tambah berapa? 30 cm persegi. Kita bisa tuliskan seperti ini. Ketika P-nya kita ganti jadi L, berarti kan 3/2L ditambah 3. Yang L-nya jangan diganti P ya. Jadi kita mau buat ke L, atau mengganti semuanya jadi L. Variabelnya punya L doang, seperti itu. Nah, di sini kita punya hasilnya apa? 3/2L kuadrat ditambah 6L ditambah 6. Kalau kita lihat, dari luas mula-mula kita punya L saja, yaitu 3/2L kuadrat, dan luas yang mengalami perubahan juga sudah punya L saja, yaitu 3/2L kuadrat ditambah 6L plus 6. Jadi kita punya dua hal yang berbeda nih. Oke ya. Nah, ini selanjutnya diapain? Selanjutnya menggunakan selisih luas tadi. Kenapa sih kok bisa pakai selisih luas, teman-teman? Kira-kira tahu nggak kenapa kok bisa pakai selisih? Padahal di situ bilangnya luasnya bertambah 30. Kok di sini saya bisa bilang selisih luasnya 30? Gimana teman-teman? Tolong ditanggapi dulu, biar saya tahu teman-teman paham atau enggak nih. Gimana? Saya tunggu ya. Kenapa kok bisa selisih? Padahal di soal itu diketahui luasnya bertambah 30. Kok bisa langsung diganti selisih ya? Kenapa? Debbie? Kenapa? Deb? Halo? Mena, gimana Mena? Kenapa kok bisa saya tuliskan selisih, Mei? Halo, teman-teman ada di tempat nggak ya? Ada, Mbak. Ada, oke.
gimana? Kenapa kok bisa selisih luas? Padahal diketahui di soalnya itu luasnya bertambah 30. Kenapa kok bisa dikatakan selisih luas? Mungkin karena bangunnya kan bertambah luas gitu Mbak. Jadi kayak cari bangun yang kecil, kayak mencari dari yang kecil ke yang luas atau kayak gitu. Gimana sih? Oke, boleh. Jadi saya paham ya yang dimaksud ini tadi. Siapa yang menjawab? Maaf. Ini dia Mbak. Oke, ini dia. Nah, maksud Nidia tadi selisih itu di situ bilang bertambah. Tapi Nidia setuju ya, saya boleh tuliskan selisih luas Mbak Nid? Boleh. Setuju, Mbak. Boleh. Oke, setuju ya. Karena apa teman-teman? Di sini selisih luas itu maksudnya apa? Jadi kan kita punya dua keadaan nih. Yang mula-mula kita punya, nah itu tadi ya, ini ya, 3/2 L kuadrat, dan yang setelah perubahan punya. Dan dia di sini luasnya bertambah 30. Otomatis dari yang mula-mula ke yang setelah perubahan, dia bertambah 30. Nah, berarti kalau kita buat dari luas yang sudah berubah dan luas mula-mula, kalau kita cari selisihnya, otomatis ya 30 itu sendiri. Jadi kita punya luas yang bertambah 30, bisa kita jadikan selisih luas dari keadaan pertama dan keadaan kedua. Oke, makasih Nit. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya dulu untuk yang ini? Kalau saya lihat kelihatannya dari yang bilangan, bangun datar dan bangun ruang, banyak soal yang sulit di bangun datar, teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Berarti aman ya sampai sini ya. Oke. Di sini berarti selisih luas itu sama aja tadi pertambahannya dari keadaan awal ke perubahan. Itu kita bisa tuliskan luas setelah berubah dikurangi dengan luas mula-mula. Seperti itu. Kenapa kok bisa selisih ya bilangnya? Dan kenapa kok bisa dikurang? Kenapa kok kita bisa tahu setelah berubah itu lebih besar? Begitu. Selain dari persamaan yang kita dapat ini, kalau kita lihat kan dari mula-mula ke yang setelah berubah, otomatis lebih besar yang setelah berubah ya. Nah, selain dari situ, kita juga lihat dari soal sudah kelihatan teman-teman. Kalau kita lihat kan dia bertambah 3 cm, lebarnya pun juga bertambah. Otomatis kalau mereka bertambah, berarti luasnya semakin besar. Otomatis keadaan yang kedua yang kita punyai, dia lebih besar. Jadi yang kita yang menjadi pengurangnya ialah yang mula-mula. Nah, kelihatan yang lebih besar yang setelah berubah. Seperti itu. Oke, itu untuk selisih luasnya. Berarti kita bisa cari gimana? Di sini kita punya selisih luasnya 30. Luas setelah perubahannya kita substitusi, yaitu ini tadi 3/2 L kuadrat ditambah 6L ditambah 6. Lalu kita kurangi dengan luas mula-mula, yaitu 3/2 L kuadrat. Sisanya apa? Kita tinggal punya ini. 30 sama dengan 6L ditambah 6. Karena 3/2 L kuadratnya udah hilang atau habis. Nih dimakan sama yang ini. Gitu. Oke. Untuk yang ini berarti L-nya kita punya 6L sama dengan 24. Dan L-nya berapa? L-nya berapa teman-teman? 4. 4. Oke, betul. Kita punya L-nya 4. Sama ya sepertinya ya dengan jawaban teman-teman tadi. Berarti udah oke. Panjangnya kita punya 6, yaitu 1,5 dikali 4, kita dapat 6 cm. Jadi teman-teman kita punya lebarnya 4 cm, panjangnya kita punya 6 cm. Nah, jangan lupa di strategi Polya ada langkah terakhir mengecek. Ngeceknya gimana kalau yang ini? Nah, sebenarnya udah enak nih sampai menyelesaikan masalah, yang penting dapat ngecek bareng. Nah, di sini kan kita di Polya itu emang di keempat itu mengecek. Karena apa? Karena di Polya kan kita runtut ya. Jadi kita harus tahu nih, jawaban kita tuh benar gimana ya? Benar atau enggak gitu. Oke, di sini berarti kita mengeceknya gimana? Kalau kita lihat
luasnya. Kalau kita substitusi panjangnya 6, lebarnya 4, berarti kita punya luas mula-mula itu 24. Nah, kita udah punya mula-mula ya, yang lebih kecil. Lalu, kalau kita lihat apakah selisihnya 30 setelah ditambahkan 3 tadi panjangnya dan lebarnya ditambah 2, kita coba cek. Kalau kita substitusi, jadinya berapa selisihnya? Ternyata selisihnya di sini kita punya 54 dikurang 24. Nah, di sini berarti 30 sama dengan 30. Terbukti teman-teman, kalau selisihnya 30 berarti panjangnya 6 dan lebarnya 4. Oke, untuk yang bangun datar kita sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya dulu? Oke, menurut saya yang bangun datar lebih sulit ya. Ya opsional sih dari teman-teman, gimana kira-kira? Untuk yang bangun datar lebih sulit atau lebih sulit yang bangun ruang? Oke, kalau gitu kita coba aja ya yang bangun ruang. Kita akan coba bangun ruang, kita akan bahas 3 soal lagi untuk bangun ruang. Yang pertama saya ambil nomor 2. Nah, ini pasti nggak asing ya, dan ini termasuk soal yang mudah. Kira-kira teman-teman kemarin menyelesaikannya dengan apa? Race atau Polya? Gimana? Teman-teman boleh komentar ya, nggak harus menunggu saya meminta komentar teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung menyampaikan. Gimana? Kemarin pakai cara apa? Pakai race. Pakai race. Oke, pakai race yang strategi apa Brigita? Ini kayak yang apa ya? Apa? Oke, pokoknya yang pakai race gitu ya, Brigita ya. Oke. Iya. Di sini saya juga pakai race nih. Yang lain kira-kira ada yang pakai Polya? Nggak salah loh ya. Kalau pakai Polya gimana? Di sini saya pakai strategi race yang menyelesaikan masalah yang lebih sederhana. Kenapa kok bisa dikatakan lebih sederhana? Karena membagi-bagi nih. Nah, kita membagi-bagi. Kalau di sini kan kita kelihatan beberapa kubus kecil digunakan untuk membuat sebuah kubus besar seperti terlihat pada gambar. Nah, kubus besar ini sendiri tengahnya kosong. Berarti bolong gitu ya. Di sini tentukan banyak kubus kecilnya. Kita bisa membagi-bagi teman-teman. Yang pertama, di sini saya bagi untuk sebelah sini. Nah, sebelah kanan. Oke, saya ulangi. Nah, ini saya geser. Berarti sisanya punya yang apa? Punya sisi kiri, sisi depan, sama belakang. Kita ambil lagi sisi belakang. Oke, seperti ini. Lalu kita ambil lagi. Oke, dan yang terakhir ini. Kalau seperti ini sudah kita bagi-bagi, enak. Jadi kita bisa tahu di sini setiap bagian punya berapa kubus. Teman-teman caranya sama atau agak berbeda? Halo? Sama, Mbak. Sama ya, oke. Berarti kita yang pertama punya 6 kubus kecil, sisi belakang dan depan kita punya 3 kubus kecil, dan sisi samping satunya yaitu kiri 6 kubus kecil. Berarti kita punya berapa kubus? Kubus kecil maksudnya, kita punya kubus kecilnya 18 buah. Sama atau tidak? Mbak, yang pertama sama yang keempat itu ada 9 kubus kecil. Oh iya, oke. Oke, terima kasih ya. Di sini berarti kita punya 9 ya? Oh iya, maaf. Terima kasih Brigita. Di sini berarti kita punya 24. Betul atau kurang tepat? Iya Mbak, 24. Oke. Oke, thank you. Di sini berarti kita punya 9. Sorry ya, berarti tadi aku menghitungnya sebelah sini aja, bawahnya enggak. 9 kubus. Untuk yang kanan dan kiri, yang depan belakang 3. Berarti kita punya berapa kubus kecil? 24 buah.
Oke, ini untuk soal yang lumayan mudah ya. Jadi menurut saya teman-teman udah pasti bisa lah ya untuk yang ini. Selanjutnya kita akan bahas nomor berapa? Nomor 7. Nah, teman-teman sebelumnya saya akan make sure dulu di sini debitnya bener nggak 1.500 atau 500 ya? Halo, sorry teman-teman. 1.500, Mbak. Sama ya? Oke. Berarti betul sudah. Teman-teman pakai apa untuk yang ini? Pakai res atau pakai polya atau ya antara dua itu? Kira-kira kebanyakan pakai apa ya? Pakai polya, Mbak. Pakai polya. Oke, sama. Saya juga pakai polya. Ada yang pakai res? Nggak salah loh ya. Kan kita satu soal bisa dibuat beberapa cara. Kalau sesuai. Di sini saya juga pakai polya, langsung saja ya. Untuk yang pertama memahami masalah dulu. Masalahnya apa, diketahuinya apa ya? Diketahuinya sisi bak mandinya 80 cm, lalu debit air keran keluarnya 1.500 cm3 per detik. Berarti, oke, kita simpan dulu ya. Udah sama nih, sentimeter sama sentimeter. Tapi yang 1 cm dan yang 1 cm3. Oke, yang ditanya sekarang apa? Waktu. Waktunya bak mandi penuh tuh berapa jam sih? Atau berapa hari sih? Berapa menit? Nah, seperti itu. Kira-kira teman-teman kemarin jawabannya berapa ya? Halo? 341,34 detik. Oke, sama. Jadi kenapa saya make sure dulu pertama tadi? Karena saya juga mendapatkan jawaban itu. Jadi kan kita punya jawaban yang nggak bulat ya, tapi kita bisa bulatkan loh ya, boleh. Jadi di sini kan karena masalah waktu saja. Kalau bak mandi kan berarti kita penuh atau kadang sampai tumpah gitu kan, waktunya juga hampir mirip ya, maksudnya penuhnya ya paling di waktu-waktu itu. Oke, kita lanjut dulu, jawabannya sama nih. Saya juga itu. Merencanakan penyelesaian. Pakai apa? Pakai volume kubus. Caranya, kita tahu volume kubus sama aja sisi pangkat 3. Berarti di sini sisinya 80. Kita punya volume baknya atau bisa menampung airnya sebanyak 512.000 cm3. Seperti itu. Kita nggak usah ganti ke liter. Karena apa? Karena satuan dari debit keran airnya sudah cm3. Kalau di sini liter, berarti kita perlu mengganti atau mengubah menjadi desimeter kubik. Kan desimeter kubik itu kan liter ya. Berarti kita perlu mengubah ke sana. Karena ini sudah sama, berarti kita tidak perlu mengubah lagi. Berarti cari waktunya gimana? Volume bak kita ganti, kita bagi aja dengan debit keran air. Karena keran airnya kan keluarnya berapa? Di sini 1.500 per detik. Berarti kita punya berapa? 512.000 kita bagi 1.500 yaitu 341,3333 dan seterusnya. Kita bisa bulatkan menjadi 342 detik. Oke, di sini setuju atau ada yang berbeda? Sampai di sini masih sama atau berbeda? Atau nggak setuju caranya gimana gitu? Masih sama? Sama, Mbak. Oke, sip. Masih Cynthia. Di sini berarti kita punya 342 detik. Nah, jangan lupa di polya kita punya mengecek kembali. Caranya volume bak bisa kita hitung dari apa? Debit keran dikali waktu. Nah, kita ceknya seperti itu ya. Debitnya keluarnya 1.500 cm3 per detik dikali waktunya 342. Sudah saya bulatkan ya di sini. Nah, berarti kita punya 513.000 cm3. Nah, airnya udah tumpah nih pada wae. Tapi nggak apa-apa. Di sini artinya lebih dari volume bak,
Tetapi karena kita punyanya koma, kita boleh bulatkan. Bulatkannya ke atas ya. Itu. Kalau kita bulatkan ke bawah, berarti baknya belum tentu terisi dengan penuh. Seperti itu. Oke, berarti betul ya. 342 detik sama dengan 5 menit 42 detik. Betul atau berbeda, teman-teman? Untuk yang punya teman-teman. Nah, ini udah betul di sini. Apakah 342 itu 5 menit 42 detik, teman-teman? Sama atau berbeda? Kalau punya teman-teman diganti nggak jadi menit atau menggunakan detik? Menggunakan detik, Mbak. Oh ya, oke. Boleh. Jadi kalau teman-teman udah dapat 341,3333 detik, itu udah benar ya. Tapi boleh dibulatkan ke atas, yaitu 342 detik. Kalau mau diganti ke menit, biasanya kan di pilihan ganda khususnya, itu diganti ya menjadi menit atau tetap detik juga, tapi jarang. Seperti itu. Di sini kita bisa ganti jadi 5 menit 42 detik. Oke. Ini untuk soal nomor 7. Kita punya satu soal lagi. Nah, ini dia. Sebuah kubus dengan rusuk S diperkecil sedemikian rupa sehingga menjadi kubus sepertiga S. Maksudnya rusuknya pertama S. Nah, karena diubah, dia jadi sepertiga S. Ini sama ya, teman-teman. Kita punya dua keadaan yang berbeda. Ketika yang pertama S, dan yang kedua ketika sudah diperkecil menjadi sepertiga S. Di buku, kita punya soalnya panjang diagonal kubus kecil itu. Nah, seperti itu. Padahal kita punya diagonal apa? Diagonal sisi maupun diagonal ruang. Mungkin di soal itu yang dimaksud ialah diagonal ruang dari kubus. Nah, maka kita suruh menentukan panjang kubus semula. Berarti sebelum diperkecil, teman-teman. Kita cari S nih. Oke, kemarin ada yang pakai folya. Atau semuanya pakai race? Atau semuanya pakai cara sendiri? Halo? Ada Mbak Polya. Folya, oke. Ada yang menggunakan race? Oke, kita coba lihat. Nah, saya menggunakan race. Race yang apa? Yang strategi bekerja mundur. Cocok nggak ya? Kita coba. Di sini, kita punya kubus kecil rusuknya sepertiga S, dan kubus besar rusuknya S. Lalu, khusus untuk kubus, diagonal ruangnya ialah S akar 3. Ini khusus kubus ya. Kalau diagonal sisinya, khusus kubus berapa, teman-teman? Ada yang tahu? Ini untuk khusus kubus saja. Nggak berlaku untuk yang bangun ruang lain. Untuk khusus kubus, diagonal ruangnya S akar 3. Kalau diagonal sisi, ada yang tahu nggak? Khusus kubus berapa? Tanpa kita menghitung. Mana beri kita? Oh, kalau sisi itu 6 akar 2. Iya, betul. Berarti kalau kita mencari diagonal sisi dari kubus, itu udah pasti S akar 2. Dalam hal ini, kita nanti punya 6 akar 2. Nah, oke ya, berarti agak ingat-ingat sedikit, nggak masalah. Nah, di sini kita bisa cari menggunakan apa? Kita kan belum tahu ya, rusuk kubus yang kecil ini berapa. Kita cuma tahu diagonal ruang dari kubus kecil ini, 6 akar 3. Dan kita juga tahu diagonal ruang kubus itu S akar 3. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini. S akar 3-nya dari kubus kecil, yaitu 6 akar 3. Otomatis sisinya dari kubus kecil kita dapat 6 cm. Ini masih yang sisi dari kubus kecil. Padahal, sisi dari kubus kecil itu sendiri sepertiganya dari sisi kubus besar. Maka sekarang kita bisa beralih nih ke kubus besarnya. Kalau semisal kita tuliskan begini, boleh ya, sepertiga sisi kubus besar.
Atau kita juga boleh tuliskan sisi kubus besar itu 3 kalinya dari sisi kubus kecil. Karena sisi kubus kecil sudah ketemu yaitu 6, kita tinggal kalikan saja. 3 dikali 6 berarti kubus besarnya punya sisi 18 cm. Nah, jika kita tidak pengen satu-satu, kita boleh pakai cara ini. Di sini kubus kecilnya sepertiga, berarti kubus kecilnya disubstitusi yaitu 6, lalu sepertiga dikali S kubus besar. Hasilnya nanti akan sama, 18 cm. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas masing-masing 3. Apakah ada pertanyaan dulu? Teman-teman, ayo silahkan bersuara. Ini masih di sini atau enggak? Teman-teman boleh minta open cam supaya kita lebih seru nih diskusinya. Teman-teman yang lain boleh open cam ya. Oke. Apa ada pertanyaan teman-teman dari apa yang kita bahas tadi? Apakah ada yang masih mengganjal dari yang pengerjaan kemarin atau dari pekerjaan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kalau saya pakai cara ini gimana Mbak? Misalnya kayak gitu. Atau kalau soalnya ini cocoknya pakai cara yang apa gitu. Kita bisa diskusikan sekarang. Nah, ini kan besok kan kita membuat proyek. Jadi kalau proyek itu kan sebisa mungkin karena kita nggak tes ya, proyek itu kan itu juga untuk kita. Jadi kan kita punya produk dan itu produk kita. Jadi kita bisa sembari mengumpulkan nilai, kita kan jadi punya produk yang bisa kita lihat. Atau ini loh aku udah pernah bisa membuat produk ini, semacam ini, seperti itu. Jadi kan kita perlu melakukannya dengan harapan baik, seperti itu ya, hasilnya baik. Ada yang ingin bertanya dulu untuk tampilannya atau apa? Jadi teman-teman, di sini aku nggak memakai satu template. Biasanya kan kalau kita pakai ya template PPT supaya lebih menarik, seperti itu. Biasanya kita pakai. Di sini pun saya pakai template beberapa. Kenapa saya tidak pakai satu template saja? Maksudnya satu template kan lengkap Mbak. Jadinya apapun ada, bisa dimasukkan. Seperti itu. Kenapa? Karena sesuatu yang monoton atau kita memunculkan itu saja, warnanya kelihatan itu saja, pasti kita bukan kita ya, audiens itu akan agak bosan dan wah kok ini terus ya gitu. Misalnya ada gambar lain atau hiasan lain, itu pun sudah membuat suasana menjadi lebih menarik, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa belajar melalui itu. Jadi beberapa template atau aku juga pernah membuat video yang dimana template-nya itu aku buat sendiri. Jadi sesuatu hiasan yang ada di PPT itu murni dari aku. Nah, teman-teman bisa seperti itu juga. Jadi nanti monggo teman-teman bisa pakai template atau pakai dari teman-teman sendiri. Yang penting bisa menarik perhatian. Semisal teman-teman ini udah menarik belum ya? Teman-teman gini aja. Sebagai penonton misalnya, kita memposisikan diri kita sebagai penonton dulu. Yang kita sukai seperti apa sih? Oh, video yang kita sukai tentang belajar itu yang seperti apa? Misalnya yang suaranya semangat atau yang pelan-pelan tapi pasti, semisal kayak gitu, teman-teman bisa terapkan di proyek yang nantinya teman-teman akan garap, seperti itu. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Jadi di sini kita belajar bareng, apa yang cocok, apa yang mengganjal kita diskusikan supaya nanti hasilnya dari perkuliahan ini saya harap semuanya nilainya juga baik, seperti itu. Gimana teman-teman? Ini mungkin ya. Aku mau tanya dong. Ya, boleh. Mau tanya. Itu nanti proyeknya kan bersifat individu ya Mbak berarti? Iya. Individu. Nah itu nanti di dalam videonya itu kita bahas berapa soal ya Mbak? Ada harus berapa soal? Apa kita bebas Mbak pilih soalnya berapa gitu? Oke, jadi gini, nanti
ini aku belum belum memastikan seperti itu. Mungkin ini ada Pak Wahyudi di sini. Nah, di sini nanti proyeknya teman-teman bisa membahas soal, dan itu sepertinya teman-teman membuat lebih dari satu video. Jadi nanti mungkin beberapa soal membahas apa gitu. Jadi tidak semuanya di satu video. Kan kita kan biasanya kalau membuat video kelamaan gitu kan juga agak bosen ya lihatnya. Jadi mungkin beberapa soal di video pertama dan beberapa soal di video kedua atau ketiga seperti itu. Nanti ini belum pasti beberapa soalnya seperti itu Mirta, tetapi yang pasti kita buat proyek, dan itu sebisa mungkin teman-teman membuat waktunya tidak kelamaan seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa dibagi-bagi menjadi beberapa video, mungkin 1-3 mungkin misalnya, ini misalnya ya. Jadi belum tentu untuk jumlah pertanyaannya atau jumlah soal yang harus dibahas, tetapi yang pasti itu nanti waktunya dibuat kalau bisa singkat. Jadi nanti ada beberapa soal seperti itu. Kita mungkin sudah menjawab atau belum? Mbak Bella, saya tambahkan sedikit ya. Oh Maaf, iya, ini ya, Pak. agak gangguan suara dari luar. Ya, Bentar. Pak. Ya, jadi teman-teman untuk tugas akhirnya nanti, ini saya off dulu yang sebelah. Untuk tugas akhirnya nanti ada 3 video ya, ada 3 video. Di sekolah dasar itu kan ada bilangan dan geometri. Untuk yang statistik saya tidak minta, tetapi saya alihkan ke soal-soal yang eksplorasi, pengembangannya. Nah, nanti soal eksplorasinya minggu depan atau mungkin minggu depannya lagi, mungkin saya akan jelaskan terkait dengan persoalan yang eksplorasi. Jadi ada 3 video. Satu video tentang bilangan, kemudian yang kedua adalah video tentang geometri. Geometrinya nanti juga bebas ya, mau geometri yang bangun datar mau bangun ruang silahkan. Kemudian satu soal terakhir itu tentang soal yang eksplorasi. Nah, untuk yang soal eksplorasi seperti apa nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Bella tadi, supaya videonya tadi menjadi video yang efektif, usahakan rentang waktu itu ya, antara 5 sampai 10 menit itu sudah cukup bagus. Tapi juga jangan kurang dari 5 menit, biasanya terlalu singkat dan kreasi dan animasi yang kita tunjukkan jadi agak dibatasi waktu. Jadi yang pengalaman yang lalu begitu. Jadi karena saya tidak batasi minimalnya, akhirnya saya hanya batasi maksimal yang lalu, maksimal 10 menit. Nah, akhirnya ada yang menggunakan Python gitu ya, Python apa itu. Jadi cepat sekali gitu ya. Ya, cepat sekali karena dia hanya menggunakan 1 kali pengambilan video, karena itu kan terbatas ya. Karena itu terbatas, dibatasi oleh mereka kalau yang gratis gitu ya. Sehingga sebenarnya kan kita harus bikin beberapa part baru digabungin lagi gitu. Sehingga menjadi satu video yang utuh yang menarik. Mungkin part 1 baru menjelaskan soalnya, kemudian part kedua baru menjelaskan tentang mekanismenya seperti apa, baru di-combine atau digabungkan lagi. Begitu. Jadi nanti silahkan pakai aplikasi apapun. Nanti kami coba untuk kasih contoh-contohnya untuk beberapa video yang nanti bisa jadi referensi begitu ya. Dan yang lalu saya juga sempat memberikan beberapa contoh singkat begitu ya, ini untuk latihan Anda pada saat mau persiapan TTS kemarin. Jadi saya berharap TAS ini menjadi penopang untuk hasil TTS kemarin ya, karena TTS kemarin saya berharap kelas A bisa maksimal, paling nggak di atas 75 kan ya rata-rata aja. Ternyata masih belum maksimal, sehingga nanti saran saya, please di bagian proyek ini betul-betul Anda kerjakan sebaik mungkin gitu ya, sebaik mungkin. Dan nanti beberapa video yang terpilih, nah nanti bisa kita publish di YouTube-nya kami atau di CCM Center, supaya itu menjadi contoh untuk adik-adik kelas. Tidak semua ya, tapi kami akan ambil yang terbaik. Yang bagus-bagus biasanya kami akan edit dan kami publish di situ supaya nanti menjadi referensi bagi adik-adik kelas. Kalau kita lihat begitu kan kadang-kadang tugas-tugas itu kan berhenti hanya sampai ke mata kuliah dan tugas itu dikirim ke dosen selesai gitu ya. Harapannya nanti, makanya tadi Mbak Bella sudah memberikan konfirmasi di bagian awal ya, identitas diri. Nah, tolong nanti identitas dirinya disampaikan secara baik, sehingga nanti siapa yang membuat ini, kreasinya siapa akan bisa dilihat, dan Anda juga akan menikmati, oh dulu saya pernah membuat ini, dan ini nanti dilihat oleh adik kelas atau orang-orang yang suka dengan matematika, atau bahkan di sekolah dasar pun juga bisa melihat apa yang menjadi karya Anda. Begitu ya, jadi ada 3 video.
bilangan, geometri, dan yang satunya adalah eksplorasi. Ya, begitu Mbak Bella ya. Saya tak lanjut lagi ke sebelah. Oke, Ya Pak, silakan. berarti untuk videonya itu satu soal ya Pak ya? Ya, satu video satu soal. Nah, nanti di mendekati di hari pengerjaan proyek nanti kita akan atur lebih detail begitu ya, harus seperti apa. Tapi paling tidak gambarannya bahwa ada 3 video yang harus dibuat. Nah, teman-teman sudah mulai itu memikirkan kira-kira apa ya. Dan sebisa mungkin bervariasi begitu ya. Takutnya karena ini hanya saya batasi bilangan, geometri dan eksplorasi, kadang-kadang banyak yang suka di bagian tertentu itu yang paling banyak dibuat gitu ya. Nah, harapannya nanti Mas Yohanes bisa identifikasi ya si A, si B siapa, membuat apa gitu, supaya nanti variasinya lebih banyak. Sehingga pada saat ini musim-musim daring kayak gini ini kan bisa dimanfaatkan oleh sekolah dan itu bisa memberi kontribusi ke sekolah begitu. Sehingga tidak hanya misalkan bilangan misalkan, semua operasi bilangan bulat. Karena kecenderungannya banyak yang suka itu, operasi bilangan bulat selesai gitu ya, penjumlahan, pengurangan dan sebagainya sudah. Jadi variasinya kurang. Ya, sehingga nanti saya harap kelas A bisa mengatur sendiri. Mas Yohanes silahkan diatur nanti siapa akan mengerjakan apa. Yang pasti juga komunikasi ya, yang disukai juga dan harapannya ada variasi. Begitu Mbak Bella dan teman-teman ya, silahkan dilanjut lagi. Mungkin bisa ice breaking gitu Mbak Bel supaya ya, Pak. tidak. Ya Pak, sepertinya ini muka-muka mereka udah kayak gini Pak. Nah ini loh Pak. Nah ya makanya. Atau ada yang seperti ini mungkin. Tadi saya lihat beberapa strategi yang disampaikan Mbak Bella tadi memang ya terkait dengan yang geometrik tadi ya, bangun datar tadi ya, untuk menentukan. Iya Pak. Itu lumayan juga, itu paling cara terpendeknya ya. Sebenarnya cara lain juga ada tapi agak panjang. Ya, bisa menggunakan beberapa luas bangun datar ya. Di situ kan juga ada trapsium juga sebenarnya. Pendekatan itu juga bisa tapi panjang sekali. Yang paling dekat yaitu perbandingan untuk luas segitiganya dengan menggunakan kesebangunan, sehingga didapatkan 2 perbandingan untuk mendapatkan panjang yang diinginkan tadi. Menarik tadi. Ya, cuma karena ini teman-teman sepertinya capek juga ya, jadi diam aja gitu ya. Semoga aja diamnya tahu gitu ya. Angger ya. Sediakan kopi juga gitu loh ya, boleh ngemil, boleh kopi santai gitu supaya nyaman gitu. Ini kan mumpung daring seperti ini ya, cari style strategi belajar yang paling nyaman gitu. Dan diikuti, kalau misalkan di bagian tertentu masih bingung ditanyakan saja gitu ya. Diam kan kadang-kadang menunjukkan kita ngerti, diam juga menunjukkan kita nggak ngerti gitu ya. Jadi ini yang harus jadi saat dijelaskan nggak ngerti langsung disampaikan. Kopinya mana? Nah, siapkan kopinya. Kayak gini nih kan, ya cuma dipegang dengkulnya aja kan, ini nggak ada kopi, nggak ada snack yang lain. Oke, gitu ya Mbak Bella ya, dilanjutkan dulu. Ini saya tak ikut di sebelah lagi. Pak. Ya, oke. Oke teman-teman, ini udah pusing, ngantuk, atau bahagia udah mendapatkan ini materi, atau mau ngomong makasih ya, langsung ekspresinya seperti ini. Oke, teman-teman kita akan diskusi, kira-kira ada yang masih mau ditanyakan atau tidak. Jadi pembahasan kita mengenai bilangan, bangun datar, dan bangun ruang sudah selesai. Ini untuk bilangan dan geometri. Nah, seperti yang disampaikan Pak Wahyudi tadi, untuk yang eksplorasi akan kita bahas ke depan. Dan proyeknya juga akan kita jelaskan lebih detail ke depannya menjelang penugasan. Seperti itu. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin mengenai soal yang kemarin kesulitan seperti itu, atau ini nanti Yohanes bisa, itu ya tadi ya yang dikatakan Pak Wahyudi, mungkin ada beberapa yang suka ini, nanti kebanyakan di sini, nanti kan tidak bervariasi. Jadi teman-teman bisa, sekiranya bisa berkoordinasi dulu bersama, nanti untuk aku yang apa ya, nah yang lain nanti yang beda, seperti itu. Bisa dikoordinasikan di kelas. Nanti kalau butuh bantuan juga saya bisa, jadi nanti Yohanes boleh hubungi saya kalau misalnya nanti ada butuh bantuan untuk membantu, misalnya pembagiannya, atau teman-teman kesulitan ini, banyak kan suka ini Mbak, gitu.
Nah, ini kan nanti jadi kurang bervariasi ya. Tadi kan diminta bervariasi, jadi nanti saya bantu untuk membagikan misal seperti itu. Oke, Yohanes bisa dimengerti? Mengerti, Mbak. Oke, teman-teman, masih ada yang ingin bertanya atau mendiskusikan sesuatu? Jadi untuk besok, kelas A itu besok ya, teman-teman? Besok, Mbak. Oke, berarti besok teman-teman ada tugas mandiri. Di situ ada mengenai aritmatika. Teman-teman bisa mengakses di Evelyn, ada tugas mandiri seperti itu. Oke, sudah tidak ada yang ingin bertanya? Oke teman-teman, jika tidak ada, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai pembahasan sedikit dari tugas kita yang kemarin. Saya harap ini yang saya sampaikan dalamnya dan tampilannya dapat teman-teman jadikan referensi atau pandangan ke depan untuk membuat proyek. Boleh teman-teman juga bisa bertanya mengenai apapun kesulitan, misalnya kesulitan mengirim atau Mbak ini kalau misalnya buat kayak gini biar ada animasinya misalnya seperti itu ya, itu juga boleh ditanyakan seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup ya. Sebentar, saya stop screen dulu. Oh iya, ini yang paling penting. Jadi seperti yang dikatakan Pak Wahyudi tadi, kita masih dalam pandemi ya. Jadi teman-teman diharapkan kalau tidak penting-penting banget, gak usah kemana-mana, dan 3M-nya jangan lupa. Oke.